Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2025, dalam masa biasa yang ke-14. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan limpah terima kasih kami haturkan kepadamu, karena Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Syukur dan limpah terima kasih kami haturkan kepadamu, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati hari yang baru ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 33. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi isi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke dalam telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah takut. Kamu lebih berharga daripada burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Namun siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pesan Injil hari ini sebagaimana yang kita dengar bersama tampak sangat menghibur, karena menceritakan bahwa Yesus mempersiapkan kita untuk hidup sebagai murid-muridnya. Kita tidak memiliki alasan untuk merasa takut. Juga kepada mereka yang tidak mau menerima pesan kasih-Nya. Panggilan Yesus memuat pesan sederhana, yakni kesediaan untuk mewartakan
Injil kasih yang telah kita terima, untuk kemudian dibagikan kepada orang lain tanpa rasa takut. Kita hanya boleh takut pada siapa yang berkuasa membunuh jiwa, bukan pada apa atau siapa yang dapat membunuh tubuh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tahu bahwa ketakutan dapat menghalangi kita menjadi muridnya yang sejati. Rasa takut membuat kita merasa kecil. Ketakutan membuat kita enggan untuk mencintai dan memaafkan orang lain. Rasa takut pula yang membuat kita tak mau membuka diri terhadap kasih dan karunia yang datang dari Allah melalui sesama. Karena itu, Yesus ingin membebaskan kita dari rasa takut dengan menyatakan bahwa kita sangat berharga. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jika Tuhan memelihara burung pipit yang murah itu, apalagi dengan anak-anaknya yang jauh lebih berharga daripada burung. Yesus ingin menunjukkan betapa istimewa, penting dan berharganya kita di mata Allah. Karena itu, kita tak memiliki alasan untuk merasa takut jika kita sungguh percaya kepada Bapa di surga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga kesadaran ini memampukan kita untuk dengan berani mewartakan dengan lantang kabar sukacita keselamatan bagi semua orang. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.